Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Saya berdoa bahwa kita siap untuk menjalani hari ini dan weekend ini penuh dengan berkat Tuhan. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, melanjutkan aktivitas kita di hari ini, kita hampiri Tuhan di dalam saat teduh kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab kita sadar bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan diambil dalam Keluaran 20 ayat yang ke-13 berkata, jangan membunuh. Lalu kemudian dikaitkan dalam Matius pasal 5 ayat 21 dan 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hukum ke-6 ini, jangan membunuh, diberikan Tuhan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan akan memandang bersalah kepada orang yang menumpahkan darah sesamanya dan akan menuntut balas kepadanya. Namun demikian, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi membatasi perintah jangan membunuh hanya sebatas tindakan menumpahkan darah manusia saja. Padahal perintah jangan membunuh memiliki terapan yang lebih luas daripada itu. Tuhan Yesus menegaskan bahwa perintah ini mencakup baik ucapan, pikiran, maupun tindakan kita. Yesus memberikan contoh pembunuhan yang seringkali kita tidak menyadarinya. Apa itu? Yang pertama adalah amarah atau murka. Dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 21 dan 22 tadi, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Amarah yang dimaksudkan di sini bukanlah amarah yang timbul karena kasih yang tidak menginginkan kebiasaan orangnya, tetapi bermurah hati terhadap orangnya dan bermusuhan dengan perbuatannya. Amarah yang tergolong pembunuhan adalah amarah yang timbul karena keangkuhan, kecongkaan, kebencian, kedengkian, dan dendam. Banyak orang marah bukan karena dorongan kasih yang ingin menyelamatkan hidup seseorang, tetapi karena perasaan tersinggung dan reaksi untuk membalas dendam dengan kata-kata yang melukai dan kasar. Yang kedua adalah caci maki. Dikatakan dalam ayat yang ke-22 selanjutnya, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Kata kafir berasal dari kata raca yang menunjuk pada perkataan yang merendahkan tingkat kecerdasan seseorang, kosong, tolol, atau otak udang. Mohon maaf harus mengucapkan ini karena itulah arti kamus. Sementara kata jahil berasal dari kata more yang berarti menyatakan pandangan yang merendahkan terhadap hati dan watak seseorang. Bedebah itu adalah seorang moron, yaitu orang yang dianggap agak gila. Caci maki bukan tindakan yang menumpahkan darah atau pembunuhan, tetapi di hadapan Tuhan ternyata dua hal ini dinilai setingkat dengan pembunuhan. Amarah dan caci maki merupakan pertanda jelek dari keinginan untuk menghabisi seseorang yang dianggap bisa menghalangi atau yang tidak disukainya. Motif dalam diri kita sebenarnya yang dilihat Allah ketika kita marah dan mencaci maki.
Sebab itu, karena amarah dan caci maki sedemikian serius di mata Allah, maka kita harus mengambil langkah-langkah pengamanan secepat kita bisa menyadarinya. Jika tidak segera diatasi, maka amarah dan caci maki yang kita lampiaskan akan berbalik mendatangkan penghukuman Allah atas hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang ditaruh di dalam keluarga ilahinya, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, apalagi di dalam keluarga kita sendiri, Allah ingin kita semua mengembangkan gaya hidup yang membuat saudara-saudara kita mendapatkan kasih karunia Allah. Melalui sikap dan perkataan kita, kiranya mereka menyadari dirinya yang demikian dikasihi oleh Allah, yang berharga dan istimewa di mata Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami bahwa untuk kami tidak membunuh, melanggar hukum-Mu yang keenam, tetapi juga untuk kami tidak menjadi marah dengan sesama kami, mencaci maki dengan sesama kami yang di mata Tuhan itu sama nilainya dengan membunuh. Roh Kudus, jagalah hati kami, pikiran kami, dan perkataan kami, supaya apa yang terucap, apa yang kami lakukan menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati aktivitas kami hari ini, berkati pelayanan kami dalam weekend ini. Berikan rasa haus, rasa lapar untuk mencari Tuhan lebih utama daripada segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menjalani aktivitas di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.